Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 3 soal classification. Nah, di mana bab sebelumnya itu kita sudah belajar tentang regresi, yaitu memprediksi nilai numerik. Contohnya memprediksi harga rumah menggunakan linear regression, decision tree, sampai random forest. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang berbeda tapi sama pentingnya, yaitu klasifikasi. Nah, kalau regresi itu memprediksi angka, klasifikasi itu memprediksi kelas atau kategori. Jadi contohnya, apakah sebuah email itu spam atau bukan, apakah sebuah gambar berisi kucing atau anjing, atau dalam kasus bab ini dia itu angka berapa yang ditulis tangan dalam sebuah gambar. Untuk belajar klasifikasi pada materi ini menggunakan dataset yang sangat terkenal di dunia machine learning, namanya MNIST. Nah, dataset ini dianggap sebagai hello world-nya machine learning karena hampir semua orang yang belajar machine learning ini pasti pernah mencoba dataset ini setidaknya sekali. Nah, bisa kita lihat di sini MNIST ini adalah kumpulan 70.000 gambar kecil berisi angka tulisan tangan mulai dari angka 0 sampai 9. Nah, gambar-gambar ini ditulis oleh murid SMA dan pegawai Badan Sensus Amerika Serikat. Di mana setiap gambar sudah diberi label sesuai angka yang tertulis di dalamnya. Nah, untuk kita mengambil data set ini, Scikit-learn menyediakan fungsi bawaan bernama fetch open ML. Nah, mari kita tes untuk codingannya. Dataset yang kita ambil ini lewat Scikit-learn, dimana biasanya punya struktur dictionary yang mirip-mirip, diantaranya ada DEX itu berisi deskripsi tentang dataset tersebut, ada data berisi array yang setiap barisnya adalah satu instance atau satu sampel data dan setiap kolomnya adalah satu fitur. Nah, target berisi array, label, atau jawaban yang benar. Kita tunggu. Nah, sini bisa kita tes. Mari kita lihat untuk bentuk datanya. X, Y.
Jadi ada 70.000 gambar dan setiap gambarnya itu punya 784 fitur. Kenapa 784? Karena di sini setiap gambar berukuran 28 kali 28 pixel dan 28 dikali 28 itu sama dengan 784. Jadi setiap fitur di sini mewakili intensitas 1 pixel dengan nilai dari 0 yang berarti putih sampai 255 yang berarti hitam pekat. Nah, untuk melihat salah satu gambar digit, kita tinggal ambil satu baris data saja, ubah bentuknya jadi 28 kali 28, lalu kita akan menampilkan fungsi mshow dari Matplotlib. Mungkin kita bisa coba. Baik, di sini kita tulis copy, kita tes. Nah, kalau kita jalankan kode ini nanti akan muncul gambar yang terlihat seperti angka 5 dan benar. Kalau kita cek labelnya, kita coba cek label Y0. Nah, benar di sini ada bahwa labelnya berbentuk string bukan angka. Nah, padahal kebanyakan algoritma machine learning ini mengharapkan inputan berupa angka. Jadi kita perlu mengubah tipe datanya ini menjadi integer. Kita pakai Y sama dengan Y as type. Kita coba. Nah, sorry di sini error numpy karena kita belum import numpy-nya. Jadi kita lakukan import numpy dulu. Lalu kita lakukan Y sama dengan Y, ini sama dengan Y, ketik as type. Nah, kita tes. Nah, jadi di sini file ini nanti akan menampilkan contoh beberapa digit lain dari dataset MNIST supaya kita bisa merasakan sendiri betapa bervariasinya tulisan-tulisan tangan orang, mulai dari angka yang rapi sampai yang agak berantakan, dan ini menunjukkan kenapa tugas klasifikasi ini sebenarnya cukup menantang meskipun terlihat sepele bagi otak manusia. Contoh gambarnya itu ada di sini. Nah, sebelum kita mengeksplorasi data lebih jauh, ada satu aturan dalam machine learning, yaitu selalu buat dulu data testing dan simpan terpisah sebelum kita mulai mengintip data secara mendalam. Nah, untungnya di data MNIST ini sudah dibagi otomatis, di mana untuk 60.000 data awal itu atau data pertama adalah data training, dan 10.000 gambar terakhir itu adalah data testing. Jadi kita bisa tes. Di sini ada extract. Kita tes. Nah,
di data training ini juga sudah diacak urutannya, dan ini bagus karena menjamin bahwa setiap fault di cross validation ini nanti akan mirip komposisinya, tidak ada fault yang kebetulan kehilangan digit tertentu. Selain itu beberapa algoritma pembelajaran itu juga sensitif terhadap urutan data dan performanya. Performanya juga ini bisa jelek kalau menerima banyak instance yang mirip secara berurutan. Jadi pengacakan data ini memastikan hal itu tidak terjadi. Nah, dimana catatan penting untuk pengacakan data seperti ini kadang jadi ide buruk untuk kasus tertentu, misalnya data time series seperti harga saham atau kondisi cuaca, dikarenakan di sana itu urutan waktu itu justru penting dan tidak boleh diacak sembarangan. Nah, selanjutnya di sini kita melatih binary classifier. Nah, sekarang mari kita sederhanakan dulu masalahnya di sini. Daripada langsung mengklasifikasi 10 angka sekaligus, kita coba dulu mendeteksi satu angka saja. Misalnya kita mendeteksi angka 5. Model seperti ini tuh disebut binary classifier, yaitu classifier yang cuma bisa membedakan dua kelas saja. Dalam kasus ini kelasnya adalah 5 dan bukan 5 gitu. Dimana pertama itu kita buat dulu target vektornya, kita tes. Train 5 sama dengan train sama dengan 5. Nah, ini true, ini maksudnya train sama dengan 5 ini itu true untuk semua angka dan false untuk selain itu. Jadi untuk Y tes 5 sama dengan tes 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya di sini kita pilih algoritma klasifiernya. Tempat yang bagus untuk memulai adalah Stochastic Gradient Descent atau SGD classifier, menggunakan kelas SGD classifier dari Scikit-learn. Nah, di sini kelebihan dari classifier ini adalah mampu menangani dataset yang sangat besar secara efisien, karena SGD memproses setiap instance data satu persatu secara independen, yang juga membuat cocok untuk online learning atau pembelajaran yang berjalan secara bertahap. Nah, di sini kita bisa tes. Nah, di sini ada pertanda. Perlu diingat SDG classifier ini mengandalkan unsur keacakan atau stochastic selama proses training. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin hasil yang bisa direproduksi persis sama setiap kali dijalankan, kita juga wajib mengatur parameternya atau kita atur random state-nya. Nah, nantinya di sini kita akan bisa menggunakan model ini untuk mendeteksi gambar angka 5. Jadi kita tes untuk codingannya itu SDG CLF predict some digit. Nah, kita bisa tes. Nah, jika hasilnya true di sini, maka untuk kasus ini dia
menebak bahwa gambarnya memang 5. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di mengukur performa. Nah, mengevaluasi classifier itu ternyata jauh lebih rumit dibandingkan mengevaluasi regresi. Karena itu, bagian besar dari bab ini juga akan kita habiskan untuk membahas topik ini. Jadi ada banyak sekali metrik performa yang bisa kita pakai. Nah, yang pertama di sini mengukur akurasi dengan cross validation. Di sini cara paling umum untuk mengevaluasi model adalah dengan cross validation, sama seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, kalau kita ingin kontrol lebih detail atas proses cross validation, kita juga bisa mengimplementasikannya sendiri secara manual. Nah, di sini ada codingan untuk kurang lebih sama dengan fungsi cross val score bawaan dari skitlearn. Nah, untuk di sini kelas stratified fault itu ini melakukan sampling, artinya setiap fault yang kita hasilkan punya proporsi kelas yang representatif atau mirip dengan keseluruhan data di setiap iterasinya. Nah, untuk cara lebih ringkas ringkasnya itu kita bisa mengetes untuk kita menggunakan cross val score. Mungkin nanti untuk hasil akurasinya itu di atas 93% untuk semua fault. Nah, kelihatan di sini sangat luar biasa, tapi jika kita lihat jangan mudah untuk kita percaya untuk prediksi 93 ini, karena kita akan coba bandingkan dengan classifier yang sangat rendah yang cuma menebak semua gambar sebagai bukan angka 5. Selanjutnya kita akan coba menggunakan akurasi model yang ini. Kita akan tes berapa total akurasi untuk model yang ini. Nah, ternyata akurasinya itu di atas 90%. Jadi ini terjadi karena hanya sekitar 10% saja dari gambar yang benar-benar angka 5. Jadi kalau misalnya kita selalu menebak bukan 5, kita akan benar sekitar 90% dari waktu. Nah, ini menunjukkan kenapa akurasi bukan metrik terbaik untuk mengevaluasi classifier, terutama ketika kita menghadapi dataset yang tidak seimbang atau skewed, di mana satu kelas itu jauh lebih sering muncul dibandingkan kelas-kelas lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada confusion matrix, di mana cara yang jauh lebih baik untuk mengevaluasi classifier itu adalah dengan melihat confusion matrixnya. Idenya adalah menghitung berapa kali instance dari kelas A diklasifikasikan sebagai kelas B. Misalnya, untuk mengetahui berapa kali classifier salah mengira bahwa gambar angka 5 ini sebagai angka 3. Kita tidak tinggal lihat baris ke-5 dan kolom ketiga dari confusion matrix. Nah, untuk menghitung confusion matrix ini kita perlu punya sekumpulan prediksi yang bisa dibandingkan dengan target aslinya. Di sini kita bisa tes untuk codingannya.
Di sini sama seperti cross fault score, fungsi ini juga melakukan ke fault cross validation, tapi bukannya mengembalikan skor evaluasi, namun ia juga justru mengembalikan hasil prediksi untuk setiap fault testing. Artinya kita dapat memprediksi yang bersih untuk setiap instan di data training. Bersih dalam artian prediksi itu dibuat oleh model yang tidak pernah melihat data tersebut selama training. Nah, mungkin kita lanjut saja. Untuk setiap baris di confusion matrix ini mewakili kelas aktual, sedangkan setiap kolom mewakili kelas hasil prediksi ini. Baris pertama membahas gambar yang bukan angka 5 disebut kelas negatif, sebanyak 53,057 gambar berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai bukan 5 disebut true negatif, sementara 1522 sisanya salah diklasifikasikan sebagai angka 5 disebut false positif. Jadi untuk baris kedua membahas angka 5 kelas positif sebanyak 1325 gambar. Bisa kita tes juga ini biar valid. 325 gambar salah diklasifikasi sebagai bukan 5 disebut false negatif sebanyak 4096, sisanya benar diklasifikasikan sebagai angka 5 disebut true negatif. Nah, mungkin kita langsung lanjut di precision and recall. Nah, contoh confusion matrix memberikan kita banyak informasi, tapi kadang juga kita ingin matriks yang lebih ringkas. Nah, di sini ada precision and recall, di mana TP adalah jumlah true positif dan FP adalah jumlah false positif. Tapi ada cara untuk mendapatkan precision yang lebih sempurna, yaitu cukup buat satu prediksi positif saja dan pastikan itu benar, maka precisionnya itu jadi 1:1 alias 100%. Tapi tentu saja ini itu tidak berguna karena classifier, jadi mengabaikan hampir semua instance positif lainnya. Karena itu juga precision biasanya kita gunakan bersama metrik lain bernama recall, yang juga disebut sensitivity atau true positive rate TPR. Recall adalah rasio instance positif yang berhasil mendeteksi dengan benar oleh classifier. Nah, selanjutnya precision recall trade-off. Nah, untuk memahami trade-off ini, mari kita lihat bagaimana SGD classifier membuat keputusan klasifikasinya. Untuk setiap instance, model ini menghitung sebuah skor berdasarkan fungsi keputusan decision function. Kalau skor itu lebih besar dari sebuah threshold instance, itu masuk kelas positif. Kalau tidak, maka masuk kelas negatif. Nah, bisa kita bayangkan berapa digit disusun dari skor terendah di kiri sampai skor tertinggi di kanan. Kalau thresholdnya ditaruh di tengah, kita akan menemukan 4 true positif di kanan threshold dan 1 false positif yang sebenarnya angka 6 itu Jadi precisionnya itu 80%, 4 dari 5. Tapi dari 6 angka 5 yang sebenarnya ada, classifier cuma mendeteksi 4. Jadi recallnya itu ada 67%. 4 dari 6. Kalau threshold dinaikkan, false positif jadi angka 6. Nah, berubah jadi true negatif sehingga precisionnya itu jadi naik 100%, tapi satu true positif berubah jadi false negatif sehingga recall turun menjadi 50%. Sebaliknya, kalau threshold diturunkan, recall naik dan precision turun. Nah, selanjutnya di sini ada kurva ROC. Nah, kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic adalah alat lain yang umum dipakai untuk binary classifier. Kurva ini mirip dengan kurva precision atau recall, tapi bukannya memplot precision terhadap recall. Kurva ROC ini memplot
true positive rate, nama lainnya itu dari recall, terhadap false positive rate atau FPR. FPR ini adalah rasio instance negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif, namun nilainya sama dengan 1 dikurangi true negative rate TNR, yaitu rasio instance negatif yang benar diklasifikasikan sebagai negatif TNR. Ini juga disebut specificity. Jadi kurva ROC ini pada dasarnya memplot sensitivity recall terhadap 1 kurang specificity. Nah, untuk menghitung kurva ROC ini kita harus menghitung nilai FPR dan TPR-nya dulu. Lalu kita bisa plot FPR terhadap TPR. Nah, sekali lagi untuk trade-off ini, di sini semakin tinggi recall atau TPR, semakin banyak juga false positive FPR yang dihasilkan classifier. Nah, garis putus-putus diagonal mewakili kurva ROC dari classifier yang benar-benar acak atau random. Nah, classifier yang bagus akan menjauh dari garis itu sejauh mungkin ke arah sudut kiri atas. Nah, selanjutnya multi-class classification atau klasifikasi multi-class. Nah, di sini ada beberapa algoritma seperti SGD classifier, random forest, dan naive Bayes secara alami bisa menangani banyak kelas sekaligus. Tapi algoritma lain seperti logistic regression atau support vector machine itu sebenarnya murni binary classifier. Meski begitu, ada beberapa strategi supaya algoritma binary itu tetap bisa kita pakai untuk klasifikasi multi-class. Nah, di mana cara pertama di sini one versus the rest atau OVR, juga disebut one versus all. Caranya kita latih 10 binary classifier 1 untuk setiap digit, pendeteksi 0, pendeteksi 1, dan seterusnya. Ketika ingin mengklasifikasi sebuah gambar, kita ambil skor keputusan dari masing-masing classifier untuk gambar itu, lalu pilih kelas dengan skor yang paling tinggi. Nah, di cara kedua ini disebut one versus one. Di sini kita melatih satu binary classifier untuk setiap pasangan digit. Misalnya satu classifier untuk membedakan 0 dan 1, satu lagi untuk 0 dan 2, satu lagi untuk 1 dan 2, dan seterusnya. Nah, kalau ada n kelas, kita butuh n kali berarti n kali. Nah, n ini dikurangi 1 dibagi 2 classifier untuk kasus MNIST dengan 10 kelas. Nah, jadi ini berarti kita harus melatih 45 binary classifier sekaligus. Nah, beberapa algoritma seperti support vector machine ini ternyata kurang efisien untuk data ukuran besar untuk trainingnya. Nah, algoritma seperti ini OVO lebih disukai karena lebih cepat melatih banyak classifier dengan data kecil-kecil dibanding melatih sedikit classifier dengan data yang besar. Tapi untuk kebanyakan algoritma binary classification ini lainnya OVR ini lebih disukai. Nah, untuk kode ini di sini kita akan melatih SVC menggunakan target kelas asli dari 0 sampai 9 YTrain, bukan target 5 versus yang lain YTrain 5. Lalu ia membuat prediksi yang hasilnya benar untuk kasus ini. Nah, kalau kita panggil metode decision function di sini, kita akan melihat bahwa ia mengembalikan 10 skor per instance, bukan cuma satu. Artinya satu skor untuk setiap kelas. Nah, selanjutnya ada analisis kesalahan, dimana kalau ini adalah proyek nyata, kita akan mengikuti langkah-langkah dalam checklist proyek machine learning, yaitu mengeksplorasi operasi persiapan data, mencoba berbagai model, memilih yang terbaik, lalu fine tuning hyperparameternya pakai grid search CV, dan mengotomatisasi sebanyak mungkin. Nah, di sini untuk keningan ini itu hasilnya berupa matriks 10 kali 10 yang penuh angka, karena angka-angka mentah ini agak sulit dibaca. Lebih nyaman kalau kita tampilkan sebagai gambar pakai fungsi matshow. Setelah kita melakukan
pakai function matshow di sini. Confusion matrix ini terlihat cukup bagus karena kebanyakan gambar berada di diagonal utama. Artinya diklasifikasikan dengan benar, tapi ada satu hal menarik, angka 5 di sini. Angka 5 di sini itu terlihat sedikit lebih gelap dibanding digit lain, yang bisa berarti jumlah gambar angka 5 di dataset memang lebih sedikit, atau classifier memang tidak seakurat itu untuk angka 5 dibanding digit lainnya. Ternyata memang keduanya benar. Sekarang di sini kita akan fokus hanya pada kesalahan-kesalahannya. Pertama, di sini kita bagi setiap nilai confusion matriksnya dengan jumlah gambar di kelas yang bersangkutan, supaya kita bisa membandingkan tingkat kesalahan atau error rate-nya. Lalu kita isi diagonalnya dengan 0 supaya yang tersisa cuma kesalahan-kesalahan saja, lalu kita akan plot. Nah, dari sini saja kita bisa jelas melihat jenis-jenis kesalahan yang dibuat classifier. Di sini bisa kita ingat untuk baris mewakili kelas aktual, sedangkan kolom mewakili kelas hasil prediksi. Nah, kolom untuk kelas 8 ini terlihat cukup terang. Dan tidak seburuk itu hasilnya. Nah, jika kita lihat dari analisis confusion matrix seperti ini, sering memberi kita wawasan tentang cara memperbaiki classifier. Dari plot ini kelihatannya usaha kita sebaiknya difokuskan untuk mengurangi kesalahan angka 8 palsu. Nah, misalnya kita bisa mencoba mengumpulkan lebih banyak data training untuk digit-digit yang terlihat mirip dengan angka 8. Tapi itu sebenarnya bukan, supaya classifier ini bisa belajar membedakan dari angka 8 yang asli, atau kita bisa merekayasa fitur baru, misalnya menulis algoritma untuk menghitung jumlah looping tertutup dalam sebuah angka. Misalnya angka 8 punya 2 loop, angka 6 punya 1 loop, dan angka 5 itu tidak punya loop sama sekali. Selanjutnya ke multilabel classification atau klasifikasi multilabel. Nah, dimana sampai sekarang ini setiap instance selalu ditugaskan ke hanya satu kelas saja, tapi di beberapa kasus kita mungkin ingin classifier menghasilkan beberapa kelas sekaligus untuk setiap instance. Bayangkan sebuah classifier ini mengenal wajah. Apa yang harus mereka lakukan kalau ia mengenali beberapa orang sekaligus dalam satu foto? Ia harus memberi satu tag untuk setiap orang yang dikenalinya. Misalnya classifier sudah dilatih untuk mengenali 3 wajah. Misal di sini ada Alice, Bob, dan Charlie. Nah, ketika ditunjukkan foto Alice dan Charlie, classifier seharusnya menghasilkan output 101, yang berarti Alice iya, Bob tidak, Charlie iya. Dimana sistem klasifikasi seperti ini yang menghasilkan banyak tag biner sekaligus disebut sistem klasifikasi multilabel. Nah, di sini kita belum akan membahas pengenalan wajah secara mendalam, tapi kita akan membahas contoh yang lebih sederhana untuk ilustrasi di sini. Nah, di mana kode ini membuat array Y multilabel yang berisi 2 target label untuk setiap gambar angka. Dan label kedua menunjukkan apakah angka itu ganjil. Nah, baris-baris selanjutnya di sini membuat instance neighbor classifier yang memang mendukung classifier multilabel. Nah, meskipun tidak semua classifier bisa begitu, kita akan latih dengan array target ganda tadi. Nah, sekarang kita bisa membuat prediksi dan perhatikan bahwa outputnya ini berisi 2 label sekaligus, yaitu false dan true. Nah, multi output classification. Nah, untuk klasifikasi multi output ini bisa disingkat multi output classification. Ini sebenarnya adalah generalisasi dari classification multilabel, di mana setiap label ini bisa bersifat multiclass, artinya bisa punya lebih dari 2 kemungkinan nilai. Untuk mengilustrasikan hal ini, kita bisa
bangun sistem yang bisa menghilangkan noise dari gambar. Nah, sistem ini menerima input berupa gambar digit yang penuh dengan noise dan bisa menghasilkan output berupa gambar digit yang bersih. Dipresentasikan sebagai array intensitas pixel multilabel, satu label per pixel, dan setiap label itu bisa punya banyak nilai intensitas pixel berkisar dari 0 sampai 255. Jadi ini adalah contoh sistem klasifikasi multi output. Nah, di sini kita bisa mulai dengan membuat data training dan testing dengan mengambil gambar MNIST lalu menambahkan noise ke intensitas pixel pakai fungsi radian. Dari sampai gambar targetnya ini adalah gambar asli yang belum diberi noise. Setelah kita membuat data training dan data test mengambil gambar MNIST di sini, kita latih classifiernya dan minta model membersihkan gambar tadi menggunakan codingan yang di sini. Nah, hasilnya ini cukup dekat dengan gambar target aslinya. Jadi dengan ini selesai juga penjelasan topik untuk klasifikasi di modul ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.